Kalau kalian bekerja sebagai seorang driver ojek online, jangan pernah lakukan satu hal ini. Jangan pernah menerima pesanan terakhir di jam 2 dini hari. Dulu Anton juga menganggap hal itu hanyalah mitos. Tetapi sampai suatu malam Anton mengantar seorang penumpang yang ternyata tidak pernah benar-benar turun dari motornya Anton. Oke, kembali lagi di kisah mistis. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan bercerita kembali. Dan cerita kali ini datang dari seorang driver ojek online. Jadi kita sebut saja namanya adalah Anton. Jadi Anton ini pria yang sudah 31 tahun. Jadi Anton ini sudah menggeluti driver ojek online ini sejak tahun 2019. Dan cerita yang diceritakan Anton ini merupakan pengalaman pribadi Anton yang sampai saat ini tidak bisa dilupakan oleh Anton. Dan Anton menceritakan dari kejadian tersebut ia berjanji untuk tidak lagi mengambil penumpang terakhir di jam tersebut karena Anton terus terbayang-bayang dengan kejadian di malam itu. Nah, cerita bermula ketika di suatu malam di tahun 2024, hujan baru saja reda malam. Jalanan mulai sepi karena waktu itu orang-orang sudah mulai pulang. Teman seperjuangan di satu pekerjaan yang sama sudah mulai menutup aplikasinya lalu pulang. Dan sebagian besar orang pun juga sudah berada di rumahnya masing-masing. Dan Anton pun waktu itu sudah berniat untuk menutup aplikasinya, lalu pulang, mandi, dan tidur. Saat Anton hendak menutup aplikasinya, mengklik tombol offline, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ting! Masuk satu orderan terakhir di malam itu. Lokasinya hanya kurang lebih 300 meter dari tempat Anton berhenti saat itu. Dan Anton waktu itu sempat mengabaikannya. Entah kenapa malam itu perasaan Anton benar-benar tidak enak. Karena tarifnya lumayan banyak dan jaraknya tidak terlalu jauh, jadi Anton pun tergiur untuk melanjutkan satu kali tarikan lagi. Dan Anton akhirnya menerima pesanan tersebut. Dan Anton pun menuju ke titik penjemputannya. Dan titik penjemputan tersebut pas berada di depan salah satu minimarket yang sudah tutup. Lampu parkirnya masih menyala di tempat itu. Namun suasananya sudah sangat sepi, tidak ada orang satupun di sana. Anton melihat ke kanan dan ke kirinya, memang benar-benar sepi, tidak ada orang satupun yang berada di sana. Dan Anton pun membuka aplikasinya kembali. Dan titik penjemputannya memang sudah benar sesuai dengan aplikasi. Dan Anton pun mencoba untuk menghubungi pelanggan yang memesan ojeknya di malam itu. Namun ternyata nomor pelanggan tersebut sudah tidak aktif. Dan Anton pun sudah mulai kesal di sana. Ketika dikirim pesan tidak ada balasan. Ketika ditelepon tidak aktif. Dan Anton pun sempat berpikir, kalau 2 menit lagi tidak muncul, saya akan batalkan saja pesanan ini. Nah, belum sempat Anton ini mengklik tombol batal, tiba-tiba seseorang menepuk pelan pundak Anton dari belakang. Dan Anton pun terkaget di sana. Karena Anton yakin tidak ada suara langkah kaki di dekat Anton. Namun saat Anton menoleh, seorang perempuan berdiri 1 meter dari motornya Anton. Ia mengenakan jaket abu, celana hitam, dan helmnya full face waktu itu. Wajahnya sama sekali tidak terlihat sedikit pun
Dengan suara pelan ia berkata, "Maaf mas, saya yang pesan." Dan Anton pun menarik nafas lega di sana. Dan Anton pun mulai sedikit tenang, tidak overthinking lagi dan tidak emosi lagi. Pikirnya Anton, mungkin perempuan ini datang dari belakang minimarket karena suasana di sana lumayan gelap di sekitar minimarket, jadi tidak nampak oleh Anton. Dan di sana Anton pun mempersilahkan perempuan tersebut untuk naik ke motornya. Sepanjang perjalanan, perempuan tersebut tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak mengobrol, tidak menyebutkan apapun. Hanya ada suara angin malam di antara mereka berdua. Sekitar 10 menit kemudian, Anton pun mulai spontan melihat ke kaca spion. Dan dari sana Anton mulai merasakan ada hal yang aneh. Helm perempuan itu terlihat sangat jelas. Bahkan jaket perempuan tersebut terlihat sangat jelas. Tetapi bagian wajah dari perempuan tersebut sangat gelap hingga Anton tidak melihat wajah perempuan tersebut. Bukan tertutup kaca daripada helm tersebut. Bahkan katanya helmnya pun berwarna hitam, tetapi kelihatan waktu itu hanya wajah perempuannya saja yang tidak kelihatan oleh Anton. Saking gelapnya wajah perempuan tersebut, seolah-olah seperti tidak ada apapun di dalam helm tersebut. Nah, di sana Anton pun mencoba mengalihkan pandangannya dan dia berpikir mungkin karena efek daripada pantulan cahaya di jalan waktu itu. Namun beberapa menit kemudian, GPS mengarahkan Anton menuju ke jalan yang kecil. Anton hampir 6 tahun bekerja sebagai seorang driver ojek online di sekitar sana. Jadi Anton sudah mengetahui dan hafal betul jalan-jalan di daerah sana. Tetapi jalan yang ia lalui itu belum sama sekali pernah ia lalui dan dia pun baru saat itu mengetahui jalan tersebut. Dan Anton pun sempat bertanya kepada penumpang tersebut, "Mbak, apakah benar lewat sini?" Dan perempuan tersebut menjawab dengan nada yang pelan, "Iya, terus saja." Jawaban yang sangat singkat. Dan yang membuat Anton merinding waktu itu adalah suaranya sangat dekat, seolah-olah perempuan tersebut berbicara tepat di depan kupingnya Anton. Namun pada saat itu Anton sedang menggunakan helm. Dan padahal perempuan tersebut duduk di jok motor belakang. Dan Anton di sana mulai membaca doa di dalam hatinya. Dan ketika ia melaju ke jalan tersebut semakin jauh, semakin dalam, semakin gelap juga jalan yang ia lalui. Tidak ada rumah sama sekali di jalan tersebut. Tidak ada kendaraan lain di sana. Bahkan lampu jalan juga tidak ada sama sekali. Hanya pepohonan yang berada di kanan dan kiri jalan. Namun setelah beberapa menit kemudian, aplikasi Anton berbunyi, "Anda telah tiba di tujuan Anda." Dan Anton pun menghentikan motornya. Namun herannya adalah tidak ada bangunan, tidak ada rumah sama sekali di tempat tersebut. Tidak ada gang, tidak ada warung, hanya tanah kosong yang dipenuhi dengan ilalang di sana. Dan Anton pun berkata, "Mbak, sudah sampai," kata Anton. Tetapi tidak ada jawaban apapun dari perempuan tersebut. Dengan jantung yang berdebar waktu itu, Anton mencoba untuk melihat ke jok belakangnya. Dengan pelan Anton melawan rasa takutnya waktu itu.
karena tidak ada yang menyaut dan suasana di sana sangat sepi dengan keadaan tempat yang begitu menyeramkan. Ketika Anton melihat ke belakang jok motornya, ternyata di belakang kosong. Tidak ada siapapun di sana. Perempuan tersebut sudah tidak ada di motornya Anton. Padahal Anton tidak pernah berhenti sama sekali sepanjang perjalanan tersebut. Dan yang paling membuat Anton teringat sampai saat ini, sampai Anton mengatakan tidak bisa tidur ketika mengingatnya, adalah waktu itu aplikasi spontan mengatakan pesanan telah selesai, lengkap dengan rating 5 bintang waktu itu. Tetapi nama pemesan sudah berubah menjadi satu kalimat: terima kasih sudah mengantarkan saya pulang. Nah teman-teman, jadi itu kisah dari seorang Anton. Jadi ini nama samaran, nama aslinya tidak diperkenankan untuk disebutkan, dan juga daerahnya juga tidak diperkenankan untuk disebutkan. Dan hingga saat ini si Anton ini pun enggan untuk menarik penumpang di jam-jam rawan, dan terlebih lagi lokasi yang tidak diketahui pasti oleh Anton. Dan Anton ingin menceritakan ini di channel Kisah Mistis untuk selalu mengingat kejadian tersebut sebagai pembelajaran untuk Anton sendiri dan orang-orang yang memang memerlukan dan berada di kondisi atau situasi yang sama. Jadi itu teman-teman, nantikan video-video di part-part dan episode selanjutnya yang lebih menarik, lebih mistis, dan tentunya realita yang terjadi pada teman-teman kita yang mengalami secara langsung. Jika teman-teman ada memiliki pengalaman ataupun kisah dan cerita yang menarik, yang mistis, teman-teman bisa langsung kirimkan ke email di bawah di deskripsi. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Anton pemilik cerita ini, dan cerita ini pun tamat di sana.